Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fassalawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwati fillah azzani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV dimanapun antum berada, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh para penonton yang setia dan terus memantengi acara demi acara yang disajikan dari PT Salam TV. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya dalam keadaan segar bugar dan semuanya dalam keadaan semangat ya untuk terus mengikuti acara demi acara yang disajikan di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh penonton, a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita pada sekarang ini ya, saat sekarang ini akan menyampaikan topik baru ataupun tema baru terkait dengan kajian kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Rahman ibn Nasir Al-Badrakah hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Baik. Pada pertemuan yang lalu sekali ya, artinya yang sebelumnya ini sudah kita sampaikan tentang itsbatu umumi masyiatillahi tabaraka wa ta'ala. Menetapkan tentang keumuman masyiah Allah azza wa jalla. Artinya tidak ada suatu hal pun di atas permukaan bumi ini, di langit dan di bumi, dan apa yang di antara keduanya itu, kecuali ada di situ masyiatullah, ada kehendak Allah. Artinya tidak ada yang bergerak satu apapun kecuali itu dikehendaki oleh Allah. Kalau enggak akan terjadi. Tidak ada orang yang mengucapkan kecuali dikehendaki oleh Allah. Tidak ada orang yang berbuat, tidak ada orang yang berdiri, tidak ada yang duduk, tidak ada yang makan, tidak ada yang berjalan, tidak ada yang tidur, dan seterusnya itu. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali dikehendaki oleh Allah SWT. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah, lan yahsul abadan ila yaumil qiyamah. Itu tidak akan pernah terjadi selama-lamanya sampai hari kiamat. Begitu. Ya. Jadi masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, kan gitu. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah terjadinya, maka itu tidak akan terjadi. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh para penonton setia, dan khususnya para pecinta kajian kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, ya, kita akan lanjutkan pada pertemuan kita kali ini, yaitu itsbatu al-hikmah lillahi tabaraka wa ta'ala fi af'alihi, yaitu menetapkan hikmah ya kepada Allah Azza wa Jalla dalam semua perbuatannya. Artinya semua perbuatan Allah itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Kebaikankah itu, keburukankah itu gitu. Jadi jangan sampai kita ini mengeluh ya, atau kita mengatakan Allah nggak adil, Allah begini, Allah begitu sama saya. Yang perlu kita cek hikmahnya, ambil hikmahnya. Maka sering kita dengarkan, udahlah ambil hikmahnya aja. Gitu. Jadi kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang membuat kita semakin istiqomah dan bertahan. Begitu kira-kira ya. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh para penonton, rahimani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita lihat, isbatul hikmah lillahi ta'ala fi af'alihi. Menetapkan hikmah ya terhadap Allah, kepada Allah Azza wa Jalla di dalam semua perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Wa qauluhu, dan perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Dan semua makhluk itu, semua mereka yang makhluk, ya selain Allah makhluk semua berarti ya nama arash, kursi, malaikat, ya langit, bumi, manusia, jin, ikan, burung, segala macam itu, dan termasuk serangga-serangga. Yataqallabun, mereka ini beredar fi masyiatihi, dalam kehendak Allah, baina fadlihi wa adlihi, antara karunia dan keadilan Allah. Jadi kita selalu beredar dalam dua itu, antara keadilan Allah dan juga karunia Allah. Nggak akan lepas kita dari situ. Ini keadilan Allah, ini karunia Allah. Kalau itu kebaikan, karunia dari Allah, bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita, kesolehan kita, nothing itu semua. Semata-mata itu pemberian dari Allah tabaraka wa ta'ala ya. Kemudian juga kita mendapatkan musibah, ya, menurut kita itu tidak baik segala macam, ya musibah lah kita katakan demikian ya. Itu adalah keadilan Allah, karena Allah tidak akan pernah zalim kepada seorang hambanya, ya, tidak akan pernah Allah zalim aniaya kepada seorang hambanya. Mereka yang diadab kelak di kuburan, mulai di kuburan sampai nanti kelak di akhirat, bahkan di dunia mungkin mereka diadab, itu keadilan Allah Azza wa Jalla. Maka kita seharusnya introspeksi diri begitu, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat.
Rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, ya. Baik. Wa min qala al-mu'allif rahimahullah wa qala al-mu'allif hafizahullah tabaraka wa ta'ala, ini Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Barra, min tatimmati qawlihi, dari penyempurnaan perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Sebelumnya ada perkataan beliau juga. Apa ini sebelum yang kita bahas sebenarnya. Yahdi man yasha' wa ya'simu wa yu'afi fadlan. Allah Azza wa Jalla, kata beliau, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, memberikan petunjuk siapa yang Allah kehendaki. Wa ya'simu wa yu'afi fadlan, dan Allah menjaga dan memaafkan, ya, sebagai bentuk karunia dari Allah. Menjaga seseorang, memaafkan seorang, itu karunia dari Allah. Wa yudillu man yasha', dan Allah Azza wa Jalla menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Wa yakhdalu wa yabtali, dan Allah merendahkan dan menguji, itu sebagai bentuk keadilan. Sehingga itu kan udah kita bahas tuh. Ini penyempurnaannya apa? Wa qauluhu adalah, ini penyempurnaannya apa? Penyempurnaan dari semua perkataan ini ada lagi tambahannya gitu kira-kira. Supaya pernyataan ini lebih sempurna. Wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Semua makhluk ini beredar, mereka ini berbolak-balik atau kalau beredar, ya. Di antara di dalam masyiah Allah. Semua mereka ini berada di dalam masyiah Allah. Artinya kita bisa makan, kita tidur, segala macam aktivitas lah kita lakukan itu semuanya karena dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla, maka terjadilah itu. Ya, tapi kita beredarnya fi masyiatillah, dalam kehendak Allah, baina fadlihi wa adlihi, di antara fadlihi, yaitu karunia Allah dan keadilannya. Nanti kita sampaikan secara lebih singkat, secara lebih gamblang, ya. Intinya sebenarnya adalah kalau kita mendapatkan kebaikan, berarti itu karunia dari Allah. Tapi kalau kita mendapatkan keburukan, ya, mungkin menurut kita itu tidak baik, menurut kita dah, gitu kan. Itu adalah apa? Adalah keadilan Allah Azza wa Jalla. Gitu, ya. Taib, hadhihi natijah, inilah natijah, inilah hasilnya. Artinya semua orang akan beredar, ya, dalam masyiah Allah, kehendak Allah. Imma fadlihi wa adlihi, keadilan dan karunia dan keadilan. Antara itu aja. Kalau Anda dapat kebaikan, berarti itu karunia dari Allah. Anda keburukan, berarti itu keadilan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Taib. Wallahu ta'ala hakimun yada'u fadlahu haitsu sya'a. Allah itu maha hakim, maha bijaksana. Maha bijaksana, yada'u fadlahu. Allah meletakkan karunia-Nya haitsu sya'a, sesuai dengan kehendak Allah. Karena Allah hakim, Allah maha bijaksana, maka Allah meletakkan hikmahnya, ya, meletakkan karunia-Nya kepada siapa yang Allah kehendaki. Karena Allah maha berkehendak. Wa adlahu haitsu sya'a lahu. Haitsu sya'a, dan keadilan Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Lahul hikmatul balighah, milik Allah lah hikmah yang sangat dalam. Begitu. Jadi Allah SWT memberikan karunia kepada siapa yang Allah kehendaki, oke? Dan Allah SWT memberikan keadilannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, tergantung daripada kehendak Allah. Tapi kehendak Allah itu mali'ah, penuh dengan hikmah. Lahul hikmatul balighah. Itu semuanya ada hikmah yang sangat tinggi. Kan kalau kita baca secara jelas penjelasan para ulama, semua kita ini sedang diuji oleh Allah. Ada yang diuji dengan kepakirannya, ada yang diuji dengan kegantengannya, ada yang diuji dengan kemasyhurannya, ada yang diuji dengan kekayaannya, ada yang diuji dengan kecantikannya, ada yang diuji dengan ketersohorannya, ada yang diuji dengan harta, dengan popularitas, dengan musibah, segala macam. Kita ini sedang diuji oleh Allah. Saya sedang begini, sedang diuji oleh Allah. Mampu nggak ikhlas melakukannya? Ya, mampu tidak menyampaikannya dengan baik dan sebagainya dan sebagainya. Tapi banyak orang kadang-kadang nggak lulus jika diuji dengan apa? Jika diuji dengan harta, jika diuji dengan keterkenalan, jika diuji dengan kemasyhuran dan sebagainya. Artinya dengan kebaikan manusia banyak gagal gitu lah kira-kira. Tapi ketika diuji dengan keburukan, misalkanlah kepakiran, mungkin terzolimi misalkan atau apa, banyak orang lulus dan sanggup menjalaninya. Kenapa? Karena biasanya orang lebih kuat, lebih sabar gitu kan. Tapi ketika di harta diuji, dia tidak kuat untuk terus taat kepada Allah SWT dalam menjaga hartanya. Akhirnya apa? Dengan hartanya itu semakin mudah dia bermaksiat kepada Allah SWT. Karena memang terkadang sebagian maksiat itu butuh modal.
Butuh modal. Iya, butuh modal. Sehingga kalau orang nggak punya modal ya bagaimana dia bisa bermaksiat? Orang maksiat itu juga butuh modal kan gitu. Yang nggak ada modal ya mohon maaf. Gitu kan. Jadi kita mending nggak punya modal, alhamdulillah. Kenapa? Karena dengan kita tidak punya modal, kita tidak jatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Ikhwati fillah, a'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Ya. Fallahu yahdi man yasha' bi fadlihi wa hikmatihi. Allah Azza wa Jalla memberi petunjuk. Ya, siapa yang Allah kehendaki dengan karunia-Nya dan hikmahnya. Wa yudhillu man yasha' bi 'adlihi wa hikmatihi. Dan Allah menyesatkan pun ya dengan keadilan Allah dan hikmahnya. Kenapalah Pak Ustaz Abu Lahab itu sesat? Abu Talib itu meninggal dalam kekafiran. Abu Lahab juga demikian. Kenapalah Fir'aun itu dia yang dipilih menjadi orang yang mendakwakan dirinya sebagai Tuhan dan seterusnya yang kesudahannya itu adalah kehancuran selama-lamanya. Ya kita katakan itu kehendak Allah dan Allah Maha mengetahui kenapa mereka ini yang dipilih untuk menjadi orang-orang yang seperti itu. Nas'alullah al-afiyah. Dan kita selalu mengucapkan syukran ya Allah. Kalau kita dijadikan sebagai Fir'aun, sebagai Abu Lahab, sebagai Abu Jahal, bagaimana kehidupan kita? Nas'alullah al-afiyah. Kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Syukran ya Allah, syukran ya Allah, syukran ya Allah. Nah, ini itu bisa kita ucapkan. Tentu kita bukan hanya sekedar berhenti di situ. Syukran ya Allah, sholat enggak juga. Jimat pakai terus juga, itu enggak benar ya. Sholat ya benar-benar kita lakukan dengan khusyuk, jauhi maksiat. Ya, lakukan ketaatan terus menerus. Jangan sampai berhenti dan jangan pensiun dari ketaatan. Yang namanya ketaatan enggak ada habis-habisnya. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat. Rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi, Allah Azza wa Jalla memberi petunjuk siapa yang Allah kehendaki dengan karunia Allah dan hikmahnya dan artinya di dalam petunjuk ada hikmah. Di dalam penyesatan itu pun ya ada hikmah di situ. Ada hikmah artinya kalau kita cari-cari kenapa orang itu jadi sesat ya? Kenapa gitu. Akan kita tahu. Oh begini. Begitu ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Fal hikmatu mu'tabaratun wa jariyatun wa waqi'atun fil kull. Hikmah Allah itu mu'tabarah, itu ada dan berlaku dan terjadi fil kull, di semua. Kebaikan yang kita dapatkan ada hikmah di situ. Keburukan yang kita dapatkan ada hikmah di situ. Fil kull, semuanya ada. Jadi jangan dianggap hanya hikmah itu hanya pada keburukan. Kebaikan pun ada. Makanya kalau kita lihat orang itu Allah SWT tahu. Orang ini kenapa cocok dia kaya? Karena dia kaya semakin bertakwa dia kepada Allah. Anda kalau diuji dengan kekayaan mungkin Anda nggak tahan gitu. Baru ada punya satu mobil, satu rumah, satu istri. Udah tak kemana-mana dia. Gitu kan. Udah maksiat gitu loh. Ini Masya Allah ini orang walaupun diberi harta dia tetap istiqamah taat kepada Allah. Ini cocok dong dia jadi orang kaya. Jadi jangan anda sewot juga, jangan anda benci ke orang. Tangisi diri Anda al-mafruh. Tangisi diri Anda. Tangisi. Kenapa saya begini ya? Mungkin karena banyak dosa dan maksiat Anda. Anda orang nggak tahan diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Tampaknya kita rehat dulu ya. Nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Tetap bertahan di Salam TV. Sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi kita katakan tadi bahwa hikmah Allah SWT itu berlaku di semua. Ya, di semua maksudnya itu kebaikan dan keburukan. Jangan dianggap hanya hikmah itu hanya di kebaikan, hanya di keburukan, tidak. Di kebaikan pun ada hikmahnya. Oh, orang ini kenapa dikasih kesehatan ya? Oh, ternyata ya, orang ini memang cocok dikasih kesehatan, misalkan demikian. Sehingga dengan demikian dia
selalu bersyukur kepada Allah. Karena kalau diberi dia sakit, misalkan diuji dengan sakit, dia nggak siap. Misalkan begitu kan, Allah SWT maha mengetahui orang ini layaknya bagaimana begitu. Allah yang paling tahu, bukan kita. Hanya kita bisa menebak-nebak hikmah. Tapi kita selalu positive thinking dalam husnudzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Lahul hikmatul balighatu fi hidayatihi liman sya'a min ibadihi. Milik Allah lah hikmah yang mendalam dalam petunjuk Allah. Liman sya'a min ibadihi. Bagi siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Jadi dalam petunjuk pun ada hikmahnya. Jangan dianggap itu tadi saya sampaikan berkali-kali kan. Hikmah itu tidak hanya pada musibah, pada keburukan, tidak. Dalam kebaikan pun ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Ternyata kalau orang ini diberikan harta yang banyak, maka dengan hartanya dia beramal soleh, misalkan demikian. Ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya diberikan di kekayaan. Kenapa? Karena dengan kaya itu dia membantu orang lain, meringankan beban orang lain, menjadi pembuka kebaikan kepada orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Wa khuslanihi liman sya'a. Dan Allah SWT memiliki hikmah bagi siapa yang Allah rendahkan, hinakan. Bagi siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Jadi dalam perendahan dan kehinaan pun ada hikmah di situ. Sebagaimana kita katakan dalam kebaikan pun ada hikmah. Tapi kan orang kadang-kadang tidak bicara hikmah kalau itu kebaikan. Dia sehat, dia banyak harta, urusannya lancar. Enggak ada hikmah. Enggak. Orang kadang-kadang sulit mengambil hikmah dalam kebaikan. Kapan orang mengambil hikmah? Kalau itu keburukan atau kejelekan. Oh iya, sakit. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Gitu. Padahal kalau Anda disehat pun sedang diuji oleh Allah. Ada hikmah di situ gitu loh. Tapi kan orang kadang-kadang enggak ini ya. Artinya enggak peduli juga lah. Kalau itu kebaikan gitu. Ya udah kebaikan doang gitu. Mereka enggak tahu ada hikmah di situ, ikhwati fillah. A'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa kana minal munasibi an yunabbiha al-muallifu ila hadza. Oleh karena itu inilah yang cocok. Ya, yang seharusnya yang dilakukan oleh muallif, yaitu pengarang buku ini, Aqidah Tahawiyah, yaitu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ya, artinya seharusnya kata-kata inti tadi, ini kan kata-kata ini dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak hafizahullah. Seharusnya kata-kata ini, kata beliau, disebutkan juga. Artinya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi seharusnya juga menukil atau membuat pernyataan lanjutan setelah tadi beliau mengatakan yahdi man yasha' wa ya'sim wa yu'afi fadlan wa yudhillu man yasha' wa yakhdhulu wa yabtali adlan wa kulluhum yataqallabuna fi masyiati baina fadlihi wa adlihi. Gitu. Maka kan fal hikmatu mu'tabaratun wa jariyatun wa waqi'atun fil qul lahul hikmatul balighah. Gitu. Jadi demikian kata beliau ya. Wa kana minal munasib an yunabbihal muallifu ila hadza. Oleh karena itu yang cocok itu atau langsung dia kutip perkataan ini. Gitu kata beliau. Jadi ini sebenarnya tambahan aja kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak. Yang lebih cocok itu ya ditambahkan kata ini untuk melengkapi narasi sebelumnya begitu. Ini sekedar sekedar masukan dari beliau, tapi tentu Syekh Abu Ja'far At-Tahawi sudah meninggal tentunya ya. Dan tentu apa yang beliau tuliskan waktu itu menurut beliau sudah cocok, sudah lengkap, sehingga beliau tidak menambahkan dengan redaksi lain gitu ya. Itu kalau masalah, mudah-mudahan beliau mendapatkan pahala yang besar dari apa yang beliau tuliskan dan dari apa yang beliau sampaikan. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, dimanapun antum berada, yang terus memantengi dan terus menyaksikan program dan program yang disajikan di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Wal adillatu ala hikmati rabbi kathiratun fasmuhul hakim yadullu ala al-hikmah wa kadzalika qawluhu dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Dan dalil-dalil yang menunjukkan di atas hikmahnya ala hikmati rabbi, adanya hikmah Allah, kathiratun itu sangat banyak. Fasmuhu al-hakim, nama Allah itu adalah al-hakim, artinya yang maha bijaksana. Ya dulu ala hikmah itu menunjukkan adanya hikmah. Karena memang setiap nama pasti ada sifat gitu kan. Jadi adillatu ala hikmati rabbi katsiratun, maka diantaranya al-hakim. Al-hakim itu menunjukkan adanya hikmah. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, firman Allah Azza wa Jalla. Jadi nama Allah itu adalah al-hakim namanya, dan sifatnya adalah tentu hikmah. Wa kadzalika qauluhu, demikian juga firman Allah Azza wa Jalla, dzalikal fadlu minallah, itulah karunia dari Allah.
wa kafa billahi alima. Cukuplah Allah SWT maha mengetahuinya. Jadi artinya ada karunia Allah SWT dan Allah yang paling mengetahui di balik dari karunia itu. Ada hikmah tentu di balik itu. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu, dan Allah yang paling mengetahui ya di mana saja Allah menjadikan kerasulannya, menjadikan utusannya. Artinya Allah SWT yang menghendaki kepada siapa diberikan risalah atau kerasulan itu kan. Enggak semua orang dulu jadi nabi dan jadi rasul. Jadi nabi dan jadi rasul itu tentu adalah hak mutlak Allah. Tidak ada yang bisa mengklaim dirinya dia adalah nabi apalagi rasul. Begitu ikhwati fillah. Azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Ya. Wa af'alu rabbi mu'allalatun. Dan perbuatan Allah itu, perbuatan Rabb, itu perbuatan Allah itu mu'allalah. Harus ada allalah itu artinya ada ilahnya, ada sebabnya. Ya. Jadi ilah itu artinya ada sebab gitu. Mungkin kalau kita bilang ada yang melatar belakanginya, gitu kira-kira. Jadi itu mungkin lebih tepatnya ya. Jadi ada semacam mubarirat gitu. Ada semacam pembenaran-pembenaran atau ada semacam alasan-alasan yang kuat kenapa Allah SWT itu selalu melakukan ini dan melakukan ini, kenapa nggak melakukan ini, kenapa begitu. Jadi perbuatan Allah SWT mu'allalah, itu ada ilahnya, ada sebabnya kenapa Allah melakukan hal ini demikian. Lakin minal ilal wal hikam ma na'lamuhu bin nassi alaihi bil kitab was sunnah wa minha ma yuhtada ilaihi bitadabbur. Tetapi dari ilah itu, sebab-sebab itu dan hikmah-hikmah itu tidak kita ketahui. Ma na'lamuhu bin nass alaihi bil kitab was sunnah. Tidak kita ketahui ma na'lamuhu yang kita ketahui dia dengan nas dalam Al-Qur'an dan sunnah. Jadi ada dari ilah-ilah itu, sebab-sebab itu dan hikmah-hikmah itu yang sudah kita ketahui, ya, mana alamuhu, sesuatu yang sudah kita ketahui dengan nas dalam Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Memang Allah SWT sampaikan hikmah ini begini karena begini. Jadi Allah SWT tegaskan langsung sebab-sebabnya gitu. Ya, alhamdulillah kalau kita tahu itu, alhamdulillah. Wa minha ma yuhtada ilaihi bitadabbur. Tapi ada juga ya yang bisa kita ketahui ya tentang ilah dan hikmah itu dengan tadabbur. Ya, dengan tadabbur artinya kalau tadi kan langsung Al-Qur'an yang menjelaskan atau sunnah yang menjelaskan, oh ini hikmahnya, jelas sama kita. Tapi kalau kalau nggak ada keterangan dari Al-Qur'an dan sunnah, maka kita tentu harus bekerja keras ya untuk mengetahuinya melalui tadabbur, lewat pintu tadabbur, yaitu tadabbur itu menghayati, memahami, ya, memikirkan gitu ya. Baik. Wa min la yu'lam. Di antaranya juga kita tidak ada yang diketahui gitu. Jadi kemungkinan pertama ilah dan hikmah itu diketahui langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah dia bisa diketahui dengan tadabbur, metode tadabbur. Alhamdulillah. Ya, metode ketiga memang tidak diketahui, udah. Perbuatan Allah SWT begini, misalkan kita gali-gali hikmahnya kok nggak ada. Ya, bukan berarti ketidaktahuan kita itu menunjukkan dia tidak ada. Jangan dipahami demikian ya. Oh, kita nggak tahu hikmahnya nih, berarti ini nggak ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya, ikhwati fillah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Yakini itu. Tahu nggak tahu kita pasti ada hikmahnya di belakang itu. Fal ibadu la yuhituna bi hikmati rabbi kama la yuhituna bi sairi sifatihi. Maka para hamba mereka tidak bisa meliputi hikmah Allah sebagaimana mereka tidak bisa meliputi seluruh sifat-sifat Allah SWT. Nggak bisa mereka tahu nih bagaimana hikmah Allah. Ya, bagaimana hikmah Allah SWT mereka tidak tahu. Ya, sebagaimana mereka tidak tahu dengan seluruh sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, karena ini terkait dengan perkara gaib kan. Terkait dengan perkara gaib. Tentu perkara yang gaib nggak bisa ditebak, nggak bisa kita tahmin itu memprediksi, menduga-duga, enggak. Ya, tentu ini harus diketahui ya, dengan dalil misalkan atau dengan tadabbur yang tinggi sekali. Ya, atau memang kalau memang nggak diketahui ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita yakini ada hikmah di balik itu. Begitu ya. Faqulul khalqi yataqallabuna baina fadlihi wa adlihi. Maka semua makhluk itu beredar ataupun
beredar atau berproses ya, yataqallabun. Mereka ini berputar-putar, artinya beredar gitu. Beredar baina fadlihi wa adlihi, di antara karunia Allah dan keadilannya. Jadi ada karunia, ada keadilan. Bagaimana kita membedakan ini karunia dan keadilan, Ustaz? Biasanya kalau kebaikan itu karunia. Ya, kalau keburukan itu biasanya keadilan Allah Subhanahu. Ya. Hatta fi sa'atil wahidah yakunu lil insan hadda min fadli rabbi subhanahu wa ta'ala bi taufik. Sehingga pun fi sa'atil wahidah, dalam satu jam aja, seorang manusia itu mendapatkan karunia Allah dengan taufiknya, au an yakuna fi halatil ibtila wa khudlan, atau dalam satu jam itu dia berada dalam keadaan diuji dan direndahkan oleh Allah Subhanahu. Jadi apa namanya ini? Seorang hamba di satu jam aja pun, bisa atil wahidah, dalam satu jam saja, seorang manusia mungkin bisa mendapatkan karunia dan taufik dari Allah. Tapi bisa juga dia dalam satu jam itu mendapatkan banyak musibah dan cobaan dan bala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Wa qara'ku ma katabahu Ibnul Qayyim rahimahullah fi Madarijis Salikin. Bacalah olehmu di dalam kitab dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dalam kitab Madarijus Salikin, fi musyahadil khalqi fil ma'siyati fi masyhadit taufiqi wal khudlan. Ya. Kata beliau, waqra ma katabahu Ibnul Qayyim, bacalah olehmu apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Dalam kitab Madarijus Salikin, ya, fi masyahidil khalqi, dalam apa namanya ini? Masyahidil khalqi artinya dalam perbuatan-perbuatan hamba. Dalam masyahid artinya perbuatan yang bisa disaksikan, ya. Fi masyahidil khalqi fil ma'siyah fi masyahidil taufiqi wal khudlan. Bisa kita lihat dalam perbuatan hamba itu, ya, pada perbuatan maksiat, fi masyahidil taufiqi wal khudlan, di dalam dia mendapatkan taufik dari Allah dan di dalam mendapatkan khudlan, kehinaan. Artinya dalam maksiat pun, dalam suatu maksiat pun ada hikmah di situ sebenarnya. Dalam maksiat ada hikmah. Orang biasanya kalau orang bermaksiat ada hikmah yang dia dapatkan. Apa? Dengan maksiat dia beristighfar kepada Allah, dapat pahala dong. Dengan maksiat dia taubat kepada Allah, dapat pahala dong. Dengan maksiat dia sadar diri bahwa dia ini tidak maksum, dapat pahala dong. Dia sadar itu bahwa ini maksum. Dengan maksiat dia tahu ada Allah di sana yang selalu mengampuni semua dosanya. Dengan maksiat dia tahu bagaimana sulitnya dan susahnya kalau lagi maksiat itu. Ya, ada hikmah yang sangat luar biasa di situ. Ya, ada kebaikan yang bisa dapatkan dari maksiat itu. Kebaikannya dari apa? Mungkin dia taubat, dia mungkin sadar, dia semakin mengagungkan Allah SWT dan sebagainya dan sebagainya. Intinya tidak pernah luput kita daripada hikmah Allah Azza wa Jalla. Kita rehat dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Artinya apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin itu, dalam satu maksiat pun seorang hamba itu ada topik dan ada kehinaan di situ. Ya, bisa Ustaz, bisa. Tapi cara melihatnya dan paradigmanya perlu kita perhatikan dengan baik. Orang yang terjatuh dalam maksiat, ya. Kalau dia mendapatkan topik dari maksiatnya, ada orang dengan maksiat dia dapat topik dari Allah kan. Iya. Apa topiknya? Ketika dia bermaksiat ternyata dia sadar, timbul kesadaran. Ada kesadaran timbul di situ gara-gara dia bermaksiat. Iya. Misalkan dia suka berzina.
Ada orang mungkin mengingatkan, antum berzina dengan wanita orang lain. Apakah antum ridho jika zina itu dilakukan kepada anak antum, anak perempuan antum, kepada istri antum, kepada bibi antum, kepada ini? Misalkan dia mengutip pernyataan Nabi SAW. Misalkan demikian. Apa yang terjadi? Dengan maksiat dia lakukan, ada hikmah dia dapatkan di situ. Ada taufik dari Allah. Dengan demikian dia meninggalkan maksiatnya. Dengan demikian dia bertaubat. Dengan demikian dia beristighfar. Dengan demikian dia mungkin menyesali semua perbuatannya dan seterusnya dan seterusnya. Ada khuzlan juga, betul. Ada khuzlan ketika dia maksiat tadi. Ada kehinaan, ada kejahilan yang sedang menimpa dirinya karena dia sedang bermaksiat kepada Allah SWT. Maka saya katakan bahwa Allah SWT itu maha sayang sama kita itu. Maha Rahman, Maha Rahim. Ya lebih sayang daripada orang tua kita. Iya. Orang tua kita juga sayang kali. Tapi Allah lebih sayang ke kita loh. Iya. Tapi kan masalahnya kita nggak menyadari itu kasih sayang Allah yang sangat luar biasa. Allah sangat sayang kepada hambanya. Ya, kita maksiat udah banyak pun ketika kita bertobat diampuni oleh Allah. Maksiat kita lagi diampuni oleh Allah selagi kita mau bertobat kepada Allah. Jadi nggak ada ceritanya saya udah maksiat Ustaz, udah tobat, tapi ini saya ulangi lagi maksiat yang kemarin yang sudah saya tobati. Apa berterima? Berterima. Walaupun mungkin 1 jam bedanya. Tobat dia jam pertama, ya jam 3, jam 5 dia buat lagi misalkan. Tobat lagi, nggak ada masalah. Begitulah manusia ini kata para ulama rahimahumullah ta'ala, bahwa kita semua ini berdosa dan kita selalu berada di antara dosa dan maksiat. Tapi kita berusaha untuk mendominankan atau menolkan maksiat kalau bisa. Kita berusaha itu. Ya minimal kita dominankan adalah ketaatan. Sehingga kita bisa mengerem dan mengecilkan dan menghilangkan jika bisa maksiat dari diri kita. Ikhwati fillah. A'azzani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Baik. Ada ada tema kecil sebenarnya, tetapi ini melengkapi saya kira terkait dengan pembahasan kita sebelumnya. Sehingga judul kita tetap Isbatul hikmah, menetapkan hikmah bagi Allah dalam semua perbuatannya. Ini sebenarnya walaupun dia dibentuk judul dibuat oleh Syekh Abu Ja'far At-Tahawi, tetapi dia adalah bagian dari sebelumnya. Yaitu apa? Tanzihullah ta'ala an yakuna lahu niddun au niddun. Yaitu apa? Bahwa mensucikan Allah SWT, bahwa ada tandingan atau ada lawan bagi Allah. Kenapa? Hubungannya dengan tema sebelumnya apa Pak Ustadz? Hubungannya bahwa kalau seandainya ada tandingan bagi Allah, ada lawan bagi Allah, maka hikmah Allah itu nggak bisa berjalan. Nggak bisa berjalan kepada semua. Nggak bisa Allah SWT menguasai semuanya dengan kehendaknya. Pasti ada yang lawan, ada yang tandingan. Nah, bingung kan? Kalau pemerintah itu, misalkan pemerintah nih, penguasa, tidak ada yang lawan tandingannya, kan dia bisa bekerja dengan baik. Khusyuk. Ya. Tapi kalau ada yang ngelawan, ada yang, itu kan repot jadinya. Itu di makhluk. Apalagi kepada Allah SWT itu tidak boleh. Tidak boleh ada itu. Kan tidak boleh istilahnya kita dalam negeri ini mendirikan negara dalam negara. Nggak boleh kan? Begitu. Ini apalagi kepada Allah SWT. Jadi mensucikan Allah SWT bahwa ada baginya, mensucikan Allah ya, bahwa ada baginya lawan ataupun ada yang semisal. Niddun itu lawan, niddun itu tandingan atau semisal. Tidak ada yang semisal dan tidak ada tandingan bagi Allah SWT. Jadi mensucikan Allah dari tandingan dan dari lawan. Begitu kira-kira. Ini sebenarnya menyempurnakan tema kita sebelumnya. Apa menyempurnakan dalam sisi apa? Bahwa Allah SWT kan maha berkehendak terhadap segala sesuatu. Bahwa hikmah Allah itu ada dalam kebaikan dan keburukan. Kan begitu? Pertanyaannya, apa hubungannya nih? Hubungannya bahwa kalau memang Allah SWT begitu, maka tidak ada boleh baginya tandingan dan tidak boleh baginya ada lawan. Kalau ada tandingan, ada lawan, nanti apa yang dikehendaki oleh Allah nggak terjadi dong. Karena ada yang melawan, ada yang menandingi. Gitu. Ya. Taib. Wa qauluhu, dan perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa huwa subhanahu wa ta'ala muta'alin anil abdadi wal andadi. Allah SWT itu maha tinggi dari semua lawan-lawannya dan daripada semua tandingan-tandingan. Dari semua lawan-lawan dan tandingan-tandingan. Tidak ada lawan bagi Allah. Tidak ada yang tandingan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Wasfi Rabbi ta'ali kathirun fil Quran. Sifat Allah, sifat Rabb ya, dengan ta'ali maha tinggi itu sangat banyak dalam Al-Quran. Sangat banyak. Kita lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala amma yasyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi ia dari apa yang mereka persekutukan.
Dalam surah Yunus ayat yang ke-18. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah dan maha tinggi Ia dari apa yang mereka sifatkan. Al-An'am ayat 100. Fata'ala Allahu amma yusyrikun, dan maha tinggi Allah Jalla dari apa yang mereka persekutukan. Al-A'raf ayat 190. Jadi Yunus 18, kemudian dalam surah Al-An'am ayat 100, dan di dalam surah Al-A'raf ayat 190. Ta'ala maksudnya apa? Taqaddasa wa tanazzaha wa taraffa'a. Allah Jalla itu maha suci, ya. Taqaddasa itu maha suci, ya, maha bersih, maha suci, maha bersih, ya. Wa taraffa' dan maha tinggi. Jadi Allah maha suci, maha tinggi, maha bersih. Fahadzal lafzu yadullu ala tanzih. Dan ini adalah lafaz ini menunjukkan ala tanzih, yaitu pensucian Allah Jalla. Allah Jalla maha suci dari segala yang namanya tandingan dan dari segala lawan-lawan. Tidak ada tandingan dan tidak ada lawan bagi Allah Jalla. Nah, itu dia. Kenapa? Karena Allah maha berkehendak atas segalanya, maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Kalau seandainya ada tandingan, ada lawan, gimana coba? Ya nggak bisa nanti melakukannya. Ada aja yang menandingi, ada yang melawan. Gitu. Maka disucikan Allah dari itu semuanya. Fanaqulu ta'ala Allahu 'anis sahibah. Maha tinggi Allah dari istri, wal walad, dan dari anak. Jadi Allah nggak punya istri dan nggak punya anak. Maka hati-hati, sebagian orang mengatakan Allah punya anak. Ini perkataan kufur dan menyebabkan dia keluar dari Islam. Hati-hati. Hati-hati pernyataan seperti itu. Ya. Jangan sampai kita mengatakan Allah punya anak. Pernyataan kekufuran itu bahaya sekali. Bisa keluar dia dari Islam. Bisa keluar dari Islam jika dia tidak bertobat dengan cepat. Ya, karena jika dia melakukannya kejahilan, ya. Adapun dia di atas ilmu melakukannya, bisa kafir dia. Hati-hati. Ya. Ta'ala Allahu 'anis sahibati wal walad. Maha tinggi Allah dari yang namanya ada istri dan anak-anak. Allah tidak punya istri dan tidak punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa ta'ala Allahu 'anis sinnati wan naumi wal mauti. Dan Allah maha tinggi dari ngantuk dan dari tidur dan dari kematian. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur dan tidak ada matinya. Sebagaimana dalam surah apa? Dalam surah Al-Baqarah 255 dari kursi itu. Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak tersentuh oleh tidur dan tidak tersentuh oleh ngantuk dan tidur. Wa ta'ala Allahu 'anis syuraka, dan Allah maha tinggi dari segala syuraka, perkongsian atau sekutu-sekutu. Ya. Wal andad, dan segala lawan-lawan. Wal andad, dan dari segala andad. Andad itu maksudnya adalah tandingan-tandingan. Fala didda lahu wala nidda lahu. Tidak ada bagi Allah lawan dan tidak ada tandingan bagi Allah. Fal mudadu al muqawim. Fal mudad artinya yang melawan, al mudafi' yang mempertahankan, yang melawan. Wan niddu al-mithlu. Niddu itu adalah tandingan atau semisal. Fala didda yudaddu amrahu wa hikamahu. Maka tidak ada lawan yang melawan perintah Allah dan hikmah-hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lawan bagi Allah, tidak ada tandingan bagi Allah. Semua apa yang dilakukan oleh Allah itu berlaku dan mengalir sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tidak ada yang menolong bagi Allah, tidak ada sekutu bagi Allah, Allah tidak punya anak, tidak punya istri, tidak kena tidur, tidak ngantuk, dan tidak mati selama-lamanya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Terakhir, ini tema kecil juga untuk melengkapi tema sebelumnya, itu tentang tentang menetapkan hikmah, ya, menetapkan hikmah bagi Allah dalam semua perbuatannya. Apa itu? Nufadu qada'ihi wa hikamihi ta'ala. Nafadu qada'ihi wa hukmihi ta'ala. Yaitu melaksanakan ketetapan dan hukum-hukum Allah. Melaksanakan ketetapan Allah dan hukmihi, hukum-hukumnya Allah. Apa yang dimaksud pernyataan ini? Maka Syekh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barak akan menguraikannya ke kita. Wa qauluhu, dan perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, la radda liqada'ihi, tidak ada yang menolak terhadap ketetapan Allah. Wala mu'aqqiba li hukmihi, dan tidak ada yang mengakhirkan bagi hukum Allah. Kalau memang hukum Allah begitu, nggak boleh diakhir-akhirkan, dilaksanakan. Wala ghaliba li amrihi, tidak ada yang menang terhadap urusan Allah. Aminan bidzalika kullihi, mereka beriman semua dengan hal itu. Wa ayqanan anna kullan min indihi, dan mereka meyakini semuanya itu datang dari Allah, kebaikan, keburukan, dan segala macamnya. Ya, baik.
Wa hadza tafsirun lima qablahu. Ini sebenarnya perincian terhadap apa yang sebelumnya, yaitu fala dhidda lahu yaruddu qada'ahu. Tidak ada lawan bagi Allah yang dapat menolak ketetapan Allah. Tidak ada. Biasanya kalau ada lawan kan lawannya ini bisa menolak, bisa begini segala macamnya. Ini tidak ada. Tidak ada lawan bagi Allah menolak ketetapan Allah. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu. Ya. Dan apabila Allah SWT menghendaki suatu kaum keburukan, fala maradda lahu, maka tidak ada yang dapat maka tidak ada yang dapat menolaknya, tidak dapat ada yang menolaknya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kemudian lanjutkan, wa qauluhu la mu'aqqiba li hukmihi ay la mu'akhir li hukmihi, tidak ada dapat mengakhirkan hukum Allah. Fa hukmullahi madin, hukum Allah itu berlaku. Allah SWT mengatakan, alam yarau anna na'til arda nanqusuha min adrafiha. Apakah mereka tidak melihat bahwasanya kami mendatangkan na'til arda, kami mendatangi bumi yang kami kurangi dari ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya kata para ulama, ada yang mengatakan maksudnya adalah mematikan para ulama, mewafatkan para ulama. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi. Allah memberikan ketetapan, memberikan hukum yang tidak ada yang boleh mengakhirkan hukum Allah. Wa huwa sari'ul hisab, dan Allah Maha cepat penghisapannya. Wa qauluhu dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-41. Wa qauluhu, dan perkataan al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi, la ghaliba li amri, ay hadhil jumal ats-tsalatu ma'naha mutaqaribun kulluha tufidu anna amrallahi wa hukmahu wa qada'ahu nafidhun wa annahu la ghalibun wa la yughlab. Annahu ghalibun la yughlab. Ya. Dan jumlah ini, tiga jumlah tadi, la rada li qada'ihi wa la mu'aqqiba li hukmihi wa la ghaliba li amrihi. Ketiga jumlah ini, ketiga kalimat ini maknanya berdekatan. Semuanya memberi faedah bahwasanya Allah SWT, bahwasanya perintah Allah dan hukumnya dan ketetapannya itu pasti terlaksana. Wa annahu ghalib, dan Allah menang selalu dengan ketetapannya. La yughlab, tidak pernah dikalahkan. Wa qauluhu amanna bidzalika kullahu. Amanna bidzalika kullahu wa ayqanna anna kullan min indihi. Amanna bidzalika kullahu, kami beriman dengan semua itu. Wa ayqanna anna kullan min indihi, dan kami yakini bahwa semuanya itu datang dari Allah. Hadhil isyaratu tarji'u ila kulli ma dzakarahu min qawlihi naqulu bi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillah. Ini semua isyarat ini kembali kepada apa yang disebutkan di awal sekali, yaitu apa? Naqulu bi tauhidillah, kami mengatakan dalam tauhid, mentauhidkan Allah, mu'taqidan bi taufiqillah, meyakini dengan taufik dari Allah. Wa yaqanna al-yaqin al-imanu alladzi la yukhalijuhu syakkun, yaitu iman yang tidak ada dimasuki oleh perasaan syakkun, keraguan. Anna kullan min indihi, anna kullama yajri fil wujud fahuwa bitadbirihi wa taqdirihi subhanahu wa ta'ala, bahwa semua yang berlaku di bumi ini, di langit, di bumi, segala macamnya ini adalah dengan ketentuan dan aturan Allah SWT. Allah SWT berfirman, wa in tusibuhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah. Jika mereka ditimpakan kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Wa in tusibuhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indika. Dan jika mereka ditimpakan keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau. Ya, mereka menuduh ini bukan dari Allah tapi dari engkau gitu, memburukkan orang lain. Qul kullum min indillah. Katakan Muhammad, semua itu datang dari Allah, kebaikan dan keburukan. Tentu ada hikmah di balik itu semuanya. An-Nisa 78. Wa ihtamilan al-mu'allif arada amanna bidzalika kullahu, dan mu'allif ingin sebenarnya di sana kan aminna. Sebenarnya maksudnya katanya mungkin saja yang dimaksudkan oleh mu'allif yaitu Abu Ja'far at-Tahawi adalah amanna, kami beriman dengan itu semuanya. Ai maqarrahu min amri hidayah wa dhalal, kita beriman semuanya dengan ketetapan Allah, kesesatankah, hidayah, petunjuk dan kesesatan, semuanya itu datang dari Allah tabaraka wa taala. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya waktu kita sudah berakhir. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan antum sekalian. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.